Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasela Mulyani, mahasiswa program studi manajemen dengan NIM 64242278. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Helina Apriani, MPD. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu apakah korupsi sudah menjadi budaya bangsa Indonesia? Korupsi bukanlah isu baru di negeri ini. Ia telah mengakar begitu lama, bahkan menyentuh berbagai lapisan masyarakat dan sektor kehidupan. Tapi, benarkah korupsi telah menjadi bagian dari budaya kita? Mari kita bahas lebih dalam. Poin-poin utama pembahasan. Pendahuluan. Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks dan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Praktik ini tidak lagi dilakukan secara tersembunyi, bahkan sudah menjadi kebiasaan di kalangan elit. Ironisnya, korupsi terjadi di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Sejak zaman kerajaan hingga era reformasi, korupsi terus berulang dan mengakar dalam sistem birokrasi. Pertanyaan besarnya adalah, apakah korupsi kini sudah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia? Dari sejarah hingga penyebab korupsi membudaya. Secara historis, korupsi di Indonesia sudah ada sejak zaman Kerajaan Nusantara, lalu dilembagakan pada masa penjajahan Belanda melalui sistem tanam paksa. Memasuki era Orde Lama dan Orde Baru, praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, semakin mengakar dalam pemerintahan. Profesor Sumitro Djojo Hadikusumo bahkan menyatakan bahwa pada awal 1980-an, sekitar 30% dana APBN dikorupsi. Sejak saat itu, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tapi telah menjadi bagian dari sistem sosial. Lalu, apa saja yang menyebabkan korupsi bisa membudaya? Korupsi membudaya di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor utama, yaitu 1. Faktor GON, Greedy, Opportunity, Need, dan Exposure. 2. Budaya sosial yang mendukung penyimpangan. Ketiga, keteladanan buruk dari para pemimpin. Keempat, lemahnya pendidikan, moral, dan karakter. Kelima, gaya hidup konsumtif dan mental instan. Keenam, penegakan hukum yang lemah dan tidak tegas. Dan ketujuh, normalisasi oleh media dan kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas penyebab korupsi bisa membudaya. Faktor GON.
Erigon menjelaskan bahwa korupsi dipicu oleh keserakahan, kebutuhan, adanya kesempatan, dan kurangnya pengawasan. Banyak pelaku bukan dari golongan miskin, tapi tetap ingin memperkaya diri. Ditambah dengan sistem yang longgar dan tidak transparan, korupsi mudah dilakukan tanpa rasa takut. Budaya sosial yang mendukung penyimpangan. Tradisi memberi hadiah kepada pejabat, loyalitas terhadap keluarga dan kelompok, serta sistem patron klien membuat masyarakat permisif terhadap praktik korupsi. Ini membentuk kebiasaan yang diterima dan diwariskan seolah bukan sebuah pelanggaran. Keteladanan buruk dari para pemimpin, elit politik dan pejabat publik yang terlibat korupsi menjadi contoh negatif ketika masyarakat bawah melihat pelanggaran hukum dilakukan oleh tokoh yang dihormati tanpa konsekuensi tegas. Mereka cenderung meniru dan menganggap hal itu biasa. Lemahnya pendidikan moral dan karakter. Sekolah dan keluarga belum optimal dalam membentuk karakter anti korupsi. Kurangnya penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak dini menyebabkan generasi muda rentan terhadap praktik curang. Gaya hidup konsumtif dan mental instan. Dorongan untuk tampil sukses dan kaya secara cepat mendorong sebagian orang mengambil jalan pintas, termasuk lewat korupsi. Ketika materi jadi ukuran utama keberhasilan, etika kerap dikorbankan. Penegakan hukum yang lemah dan tidak tegas. Banyak kasus korupsi tidak ditindak secara serius. Bahkan revisi undang-undang memperlemah lembaga. Hukum yang tidak adil menciptakan rasa aman bagi pelaku dan memperarah pembiaran. Normalisasi oleh media dan kehidupan sehari-hari. Banyaknya pemberitaan korupsi justru membuat masyarakat terbiasa. Korupsi tidak lagi mengejutkan, melainkan dianggap sebagai bagian dari realitas politik dan birokrasi sehari-hari. Setelah memahami penyebab korupsi yang telah membudaya dan menjadi bagian dari realitas politik serta birokrasi sehari-hari, sekarang mari kita lihat bagaimana korupsi berdampak pada pembentukan budaya sosial di masyarakat. Dampak korupsi terhadap pembentukan budaya sosial. Korupsi memengaruhi banyak sektor. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi, dan meningkatkan ketimpangan sosial di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, korupsi menyebabkan layanan buruk, alat medis yang tidak layak, dan obat-obatan yang buruk. Korupsi dalam pembangunan menyebabkan proyek infrastruktur dikerjakan dengan cara yang salah dan rentan terhadap kerusakan. Kemiskinan secara struktural, relatif, dan absolut diperparah oleh korupsi. Loyalitas terhadap keluarga dan kelompok, serta hadiah atau oleh-oleh kepada pejabat seringkali menjadi jalan menuju korupsi. Orang-orang di negara-negara paternalistik seperti Indonesia sering mengikuti perilaku tokoh atau elit
baik itu benar maupun salah. Masyarakat bawah dengan cepat meniru perilaku elit politik yang korup dan menganggapnya normal. Dari pembahasan tadi, kita bisa lihat bahwa korupsi bukan cuma soal hukum, tapi juga menyentuh cara pikir budaya kita sehari-hari. Karena itu penting untuk kita lihat kesimpulannya. Korupsi di Indonesia adalah masalah yang kompleks dan telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari moral, sosial, hingga budaya. Meskipun sering dianggap sebagai bagian dari budaya bangsa, korupsi sebenarnya adalah perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur. Korupsi membudaya karena dibiarkan, tidak ditindak tegas, dan ditoleransi oleh masyarakat. Ia merusak kejujuran, memperkuat pola pikir permisif, serta menurunkan kepercayaan terhadap hukum dan pemerintah. Penegakan hukum saja tidak cukup. Perlu pendidikan anti korupsi sejak dini, pembentukan karakter dan keteladanan nyata dari para pemimpin agar korupsi tidak benar-benar menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia. Kalau kita ingin menyelamatkan bangsa ini dari penyakit korupsi, maka perjuangan harus dimulai dari rumah, dari sekolah, dari lingkungan kita sendiri. Karena budaya bangsa Indonesia yang sesungguhnya adalah kejujuran, gotong royong, dan tanggung jawab, bukan korupsi. Sekian, terima kasih. Semoga pembahasan yang saya sampaikan bisa membuka wawasan dan menyadarkan kita semua bahwa perubahan dimulai dari hal kecil, termasuk dari diri kita sendiri. Jika ada kata-kata yang kurang menggunakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.